Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang aspek fisik, kognitif, dan psikososial dalam perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan fisik. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak-anak hingga masa pra-pubertas 3-10 tahun, tahap pubertas 10-14 tahun, dan tahap remaja usia 12 tahun ke atas. Berdasarkan tahap di atas, maka anak usia sekolah SD sampai SMP dimasukkan dalam tahap pra-pubertas dan pubertas awal, sedangkan anak SMP hingga SMA dimasukkan dalam tahap remaja. Yang berikutnya, aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. 1. Perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan, persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, faktor internal. A. Sifat jasmaniyah yang diwariskan dari orang tuanya. B. Kematangan secara sepintas pertumbuhan fisik meskipun anak sudah diberikan makanan dengan gizi yang tinggi, tetapi apabila kematangan belum sampai maka pertumbuhan akan tertunda. Yang kedua, faktor eksternal. A. Kesehatan anak yang sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. B. Makanan anak yang kurang gizi, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Sebaliknya, yang cukup gizi, pertumbuhannya pesat. C. Stimulasi lingkungan. Individu yang tubuhnya sering dilatih untuk meningkatkan percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat pelatihan. Yang berikutnya ada karakteristik perkembangan fisik. Karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0-5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi, gerak, dan keseimbangan berkembang dengan baik. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan, dan daya tahan kurang. 3. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah,
Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak wanita lebih maju 1 tahun dari laki. Yang keempat, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Yang kelima, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer, kelenjar-kelenjar dan alat-alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder, tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lainnya. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi atau masa pubertas. 6. Karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. B. Aspek perkembangan peserta didik dari aspek kognitif. 1. Pengertian aspek kognitif. Perkembangan intelektual kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan serta kekuatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 tahapan. Di antaranya, yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini terjadi antara usia 0-2 tahun. Inteligensi sensori motor dipandang sebagai inteligensi praktis. Anak pada usia ini belajar bagaimana mengikuti dunia kebendaan secara praktis dan belajar menimbulkan efek tertentu tanpa memahami apa yang sedang mereka perbuat, kecuali hanya mencari cara melakukan perbuatan tersebut. 3. Tahap konkret operasional. Tahapan ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Dalam tahapan ini, seorang anak memperoleh kemampuan yang disebut system of operation atau satuan langkah berpikir. Selain itu, anak memiliki kemampuan konservasi atau kemampuan dalam memahami aspek-aspek kumulatif materi seperti volume, penambahan golongan benda, kemampuan dalam memahami cara mengkombinasikan benda-benda yang memiliki kelas rendah dengan kelas atasnya lagi, dan pelipat gandaan golongan benda. 4. Tahap formal operasional. Usia tahapan ini adalah 11-15 tahun. Pada tahap ini, seorang remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara serentak maupun berurutan 2 ragam kemampuan kognitifnya, yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dengan kemampuan hipotesis, remaja mampu berpikir
khususnya dalam hal pemecahan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang ia respon. Sedangkan dengan memiliki kapasitas prinsip-prinsip abstrak, mereka mampu mempelajari materi pelajaran yang abstrak seperti ilmu matematika. Susunan dalam deret pindah, anak tetap mengetahui jumlahnya sama. Jadi anak pada usia sekolah masa konkret operasional dapat mengetahui identitas berbagai benda dan mulai memahami akan susunan dan urutan tertentu. Yang kedua, usia remaja, SMP dan SMA. Pada masa remaja, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11-12 tahun dan terus berlanjut sampai usia remaja dan dewasa. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Selanjutnya, aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama, aspek psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada aspek perkembangan bahasa. Menurut para ahli, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Kedua ada aspek perkembangan moral. Aspek perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk karakteristik perkembangan kognitif. Dalam buku karangan Desmita, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap usia sekolah dasar dan remaja, atau SMP dan SMA. Pertama, usia sekolah dasar. Berdasarkan pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema, sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek dan peristiwa-peristiwa nyata. Artinya, anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenali berbagai cara pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Anak usia ini juga dapat mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau situasi serta tahu beberapa aturan atau strategi berpikir, seperti penjumlahan, pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri dan mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Pada masa ini, anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi negasi, resiprokasi, dan identitas. Yang pertama adalah negasi. Pada masa praoperasional, anak hanya melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda. Dengan kata lain, mereka hanya mengetahui permulaan dan akhirnya saja, tetapi belum memahami alur tengahnya. Tetapi pada masa konkret operasional, anak memahami proses apa yang terjadi di antara kegiatan itu dan memahami hubungan-hubungan antara keduanya. Yang kedua ada hubungan timbal balik atau resiprokasi. Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, anak mengetahui bahwa deretan benda-benda bertambah panjang, tetapi tidak dapat lagi dibandingkan dengan deretan lainnya. Yang ketiga ada identitas. Pada usia sekolah dasar, anak sudah mengetahui berbagai benda yang berada dalam suatu deretan, bisa menghitung, sehingga meskipun susunan dalam
Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Awal masa anak-anak ditandai dengan apa yang oleh Piaget disebut moralitas melalui paksaan. Pada awal masa anak-anak, perkembangan moral tidak begitu pesat berkembang. Hal ini disebabkan oleh pemikiran intelektual anak-anak belum bisa mencapai pemahaman mengenai prinsip-prinsip benar dan salah. Ada beberapa teori mengenai perkembangan moral pada masa awal anak-anak. Teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Pada teori psikoanalisa, kepribadian manusia dibagi menjadi 3, yaitu ide adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Ego merupakan struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu sistem ego yang rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Ketiga, ada superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral, yang benar-benar memperhitungkan benar atau salahnya sesuatu. Baik, selanjutnya yaitu teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku atau moral merupakan respon atau stimulus proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. Pada intinya, seorang anak akan melakukan perbuatan baik jika ia diberikan stimulus yang baik seperti diberikan hadiah. Dan sebaliknya, seorang anak yang berperilaku tidak bermoral jika ia diberikan hukuman. Selanjutnya yaitu teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Menurut Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Jadi, seorang anak akan berkembang moralnya melalui aturan-aturan permainan. Karena pada hakikatnya, seorang anak sangat gemar dengan bermain. Secara otomatis akan lebih menghormati ketentuan-ketentuan dalam suatu permainan. Baik, selanjutnya yaitu teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Menurut Kohlberg, anak-anak memang berkembang melalui interaksi sosial, namun interaksi ini memiliki corak khusus, di mana faktor pribadi yaitu aktivitas-aktivitas anak ikut berperan. Hal penting lain dari teori Kohlberg adalah orientasinya yang mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, maka akan semakin terlibat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan. Baik, selanjutnya yaitu aspek perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak usia 2-2,5 tahun sampai 3,5 tahun dan 5-5 tahun sampai 6-5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berperilaku hampir seluruh periode masa anak-anak awal. Jadi emosi yang meninggi pada masa anak-anak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, kekuatan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Pada masa anak-anak sulit untuk dibimbing dan diarahkan, maka cenderung mereka akan mudah marah, memberontak, dan tersinggung jika diperingati. Hal ini disebabkan anak-anak keluar dari fokus mereka. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal saja, padahal sang anak merasa ia mampu melakukan lebih banyak lagi. Sehingga pada akhirnya anak pun akan menolak larangan yang diberikan oleh orang tua, dan ia akan cenderung memberontak
Anak pun akan meledak amarahnya jika ia tidak bisa melakukan sesuatu yang dia anggap dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungan, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Menurut Retno Panggesti 2003, Robinson A. 1981 mengartikan sosialisasi sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial, seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat ataupun sekitarnya. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan kepribadian. Kata kepribadian dalam bahasa asing disebut dengan kata personality. Menurut Sudianto 2007 menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi. Artinya, terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Baik, selanjutnya yaitu aspek perkembangan agama. Menurut William James, salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk adalah fitrah atau memiliki perasaan dan kemampuan untuk mengenal Tuhan dan melakukan ajarannya. Murphy 1967, dengan kehalusan dan fitrah tadi, seseorang setidak-tidaknya pasti mengalami, mempercayai, bahkan meyakini dan menerimanya tanpa keraguan bahwa di luar dari dirinya ada sesuatu kekuatan Tuhan yang maha agung, yang melebihi apapun darinya. Yang demikian itu disebut sebagai pengalaman religi atau keagamaan. Jadi, kesimpulannya yaitu perkembangan individu merupakan integrasi dari proses yakni biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kekuatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.